Lalu yang pertama saya akan memperlihatkan dataset yang kami miliki. Dataset yang kami miliki ini dari tahun 2020 sampai 2025 dengan kolom date dan close. Selanjutnya untuk model, yang pertama-tama ada import library. Yang pertama ada import pandas, membaca dan mengolah data dari dataset CSV dalam bentuk tabel. XGBoost untuk algoritma yang machine learning yang kelompok kami pakai. Lalu ada scalar model selection, import train test split untuk membagi dataset menjadi dua untuk train dan test. Lalu ada import mean square error, mean absolute error, dan R2 score untuk evaluasi model. Lalu ada NumPy untuk operasi numerik menghitung akar kuadrat square root dari MSE menjadi RMSE. Lalu joblib untuk menyimpan objek model. Lalu ada JSON untuk menyimpan hasil metrik evaluasi. Lalu yang pertama di sini adalah function untuk membuat time series fitur ini akan digunakan oleh model untuk belajar pola dari data. Yang pertama di dalam function ini ada df copy untuk membuat salinan data frame untuk menghindari perubahan pada data asli. Lalu ada fitur kalender untuk model mempelajari pola berdasarkan waktu mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalamnya ada df day of week, df quarter, df month, df year, df day of year, df day of month, df week of year. Yang kedua ada fitur lag dan fitur rolling. Untuk yang fitur lag, melihat data 1 hari, 7 hari, dan 14 hari. Jadi fitur lag ini seperti memberikan patokan tambahan untuk machine learning supaya model dapat memahami tren data. Lalu ada fitur rolling window untuk memberitahu model tentang tren dan volatilitas jangka pendek. Lalu di dalam fitur rolling window sendiri ada menghitung rata-rata harga dan juga menghitung standar deviasi harga. Lalu ada evaluasi model, menghitung MAPE, lalu ada menghitung mean absolute error, mean square error, RMSE, MAPE, dan R2 score, dan sebagainya. Lalu ada train data di sini yang penting untuk melakukan pelatihan data dan mengevaluasi serta menyimpan data. Lalu yang pertama memuat data dari CSV, lalu membuat fitur memanggil function yang tadi sudah dibuat. Lalu ada mendefinisikan fitur X dan target Y, dan ada kolom-kolomnya. Lalu ada membagi data jadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu melatih model untuk evaluasi menggunakan XGBoost tadi. Lalu ada evaluasi model dan menyimpan hasil model, serta melatih model final. Lalu setelah itu, setelah melatih model final, model tadi akan disimpan dengan penamaan model forecast idr.joblib, dan untuk evaluasi model akan diberi nama evaluasi underscore model.json. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web. Yang pertama kita import Streamlit library untuk web. Lalu ada pandas untuk membaca dataset CSV sebagai data historis dan membuat data frame baru saat menyiapkan input dari user. Lalu ada joblib untuk memuat model joblib, NumPy untuk operasi numerik, lalu ada datetime untuk tanggal, dan JSON untuk memuat metrik evaluasi model dari model.py tadi. Yang pertama di sini ada kode untuk UI. Lalu selanjutnya saya langsung ke function create time series. Function ini sama seperti yang ada di model. Lalu setelah itu ada kode untuk
optimalisasi web supaya lebih lancar dan loadingnya lebih cepat. Lalu di sini ada function baru yaitu forecast future date yang parameternya ada model, user date, historical data dan lain-lain. Lalu di sini yang pertama ada step by step. Yang pertama di sini ambil 30 hari data terakhir untuk menghitung fitur rolling atau lag. Lalu ada buat data frame baru yang hanya berisi satu baris untuk tanggal yang dipilih. Setelah itu menggabungkan data historis terakhir dengan data masa depan. Lalu memanggil function create time series feature yang sudah dibuat tadi. Lalu mengambil hanya baris terakhir yaitu baris untuk tanggal masa depan yang sudah lengkap fiturnya. Lalu daftar fitur yang sama seperti yang ada di model. Lalu setelah itu function ini melakukan prediksi. Lalu ada penyesuaian untuk prediksi jangka panjang menggunakan CAGR. Lalu setelah itu ada hitung selisih tahun antara tanggal prediksi dan data historis terakhir. Dan ada rumus pertumbuhan majemuk pada hasil prediksi. Lalu setelah itu kode selanjutnya adalah memuat model dan tampilan UI, lalu memuat model dan metrik saat aplikasi pertama kali dijalankan. Jadi evaluasi model tadi supaya bisa ditampilkan di web. Lalu setelah itu ada kode untuk memeriksa apakah file, model, dan metrik berhasil dimuat. Lalu ini semua tentang UI dan juga untuk menampilkan UI untuk menampilkan evaluasi model yang sudah dibuat. Lalu ada kode yang inti di sini yaitu untuk input tanggal untuk prediksi. Lalu di sini kode membuat data historis, lalu membuat input tanggal untuk pengguna. Jadi input tanggalnya dimulai dari hari ini. Setelah itu ada perhitungan untuk tingkat pertumbuhan tahunan. Ada start date, end date, start price, end price, 6 years. Lalu rumus CAGR ada setelah itu. Lalu setelah menghitung dengan rumus CAGR, function dari yang tadi sudah kita buat yaitu forecast future date dipanggil. Setelah itu hasil prediksi dapat tampil di tampilan web. Lalu ini adalah website yang digunakan untuk memprediksi. Jadi di sini ada form untuk kita bisa memilih tanggal. Semisal contoh Desember 2025. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang lebih jauh lagi seperti 2030, hasilnya seperti ini karena ada tambahan dari rumus CAGR. Jadi untuk menyesuaikan rata-rata kenaikan rupiah dalam 5 tahun terakhir. Lalu sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan